Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Puspajelita dengan NIM C1C02232 Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas materi perpajakan selanjutnya mengenai cara perhitungan pajak dan norma dalam perhitungan pajak. Baiklah, pembahasan yang pertama mengenai cara perhitungan pajak untuk pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Untuk PPN, dasar pengenaannya atau dasar hukumnya itu ada pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Di dalamnya diatur hal-hal yang berkaitan dengan PPN seperti objek PPN, tarif PPN, tata cara penyetoran dan pelaporan, dan masih banyak lagi. Objek-objek yang dikenakan PPN ada 6. Yang pertama, penyerahan BKP dan atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan ekspor JKP oleh PKP. Dan yang keenam, ekspor JKP oleh PKP. Untuk menghitung pajak pertambahan nilai, rumusnya yaitu tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau DPP, atau bisa juga 10% dikali DPP. Contoh tarif PPN itu seperti pada PPT ini, contohnya Eka merupakan PKP yang menjual BKP pada PT Indah dengan harga 20 juta. Maka pajak pertambahan nilai terutang yang perlu disetorkan ialah 10% dikali 20 juta, yaitu 2 juta. Jadi PPN yang menjadi pajak keluaran yang dipungut oleh Eka ialah sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua, cara perhitungan pajak terhadap pajak penghasilan. Dasar perhitungan pajak penghasilan ialah apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut undang-undang, terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui. Yang pertama, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang kedua, penghasilan dari modal. Yang ketiga, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas. Dan yang keempat, ada penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya. Pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dihitung dengan cara mengalihkan PKP dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17. Untuk menghitung pajak penghasilan digunakan rumus seperti untuk wajib pajak badan, yaitu penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17. Bisa juga menggunakan penghasilan neto dikali tarif pasal 17 dan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dikali tarif pasal 17. Dan untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17, penghasilan neto dikurang PTKP dan dikalikan dengan tarif pasal 17, dan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dikurang PTKP dikali tarif pasal 17. Contoh untuk perhitungan pajak penghasilan yaitu Dharma pada tahun 2016 mempunyai PKP sebesar 231.840.000. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang oleh Dharma adalah penghasilan kena pajaknya sebesar 231.840.000. Jadi dihitung dulu dari tarif pajak yang terkecil, yaitu 5% dikali 50 juta, yaitu 2.500.000. Sisanya itu dikali 15% dari sisa yang sudah terhitung tadi, yaitu 15% dikali 181.840.000, yaitu 27.276.000. Setelah itu ditambahkan, dapatlah 31.277.500 untuk pajak penghasilan yang terutang oleh Dharma. Materi selanjutnya mengenai norma perhitungan. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN merupakan suatu norma yang bermanfaat dan dapat digunakan oleh semua wajib pajak guna untuk perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan terutang. Diberlakukannya norma penghasilan neto ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah seorang wajib pajak mendapatkan besaran penghasilan neto, maka wajib pajak sudah bisa menghitung besaran pajak penghasilan terutang
untuk kebutuhan dalam pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya dalam 1 tahun. Jenis norma perhitungan ada dua, yaitu norma perhitungan khusus dan norma perhitungan umum. Norma perhitungan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 15, ialah persentase tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum penghitungan penghasilan kena pajak. Norma perhitungan khusus ini bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Untuk norma perhitungan umum, norma perhitungan pajak penghasilan ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Syarat penerapan norma perhitungan ada 3. Yang pertama, wajib pajak ialah orang pribadi yang memilih menggunakan norma penghitungan diwajibkan memberitahukan kepada kantor pelayanan pajak setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas setahun. Biaya-biaya tidak lagi diperkenankan untuk dikurangkan. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto masih diperkenankan untuk dikurangkan dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Yang ketiga, bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka penghitungan penghasilan netonya harus dikalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan tempat usaha. Sesudah itu, penghasilan neto tersebut dijumlahkan. Selanjutnya, untuk penerapan norma perhitungan dalam perhitungan pajak, penerapannya untuk menghitung rumus NPPN, yaitu peredaran penghasilan bruto dikali tarif persentase NPPN. Cara menghitung penghasilan neto, yang pertama penghasilan neto dibagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalihkan angka persentase. Norma perhitungan penghasilan neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak. Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi, sebelum dilakukan penerapan tarif umum pajak penghasilan, terlebih dahulu dihitung penghasilan kena pajak dengan mengurangkan PTKP dari penghasilan neto tersebut. Nah, untuk contoh soal dari penerapan norma perhitungan, yaitu wajib pajak badu status kawin dan mempunyai 3 orang anak yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya. Ia adalah seorang dokter yang bertempat tinggal di Jakarta. Istri mempunyai pekerjaan selaku notaris dengan peredaran bruto setahun sebesar 160 juta di Jakarta dan 80 juta di Bekasi. Sedangkan suami menerima penghasilan bruto di Jakarta sebesar 340 juta. Perhitungan pajak penghasilan terutang yang harus dibayar wajib pajak dengan menggunakan norma perhitungan yaitu sebagai berikut. Penghasilan neto sebagai dokter adalah 40% dari penerimaan bruto. Penghasilan neto sebagai notaris di Jakarta adalah 38% dari penerimaan bruto. Penghasilan neto sebagai notaris di Bekasi adalah 35% dari penerimaan bruto. Untuk mencari penghasilan neto sebagai dokter, berarti 40% dikali 340 juta, yaitu 136 juta rupiah. Untuk penghasilan istri, 38% dikali 160 juta rupiah, yaitu 60 juta 800 ribu rupiah. Penghasilan istri yang di Bekasi, 35% dikali 80 juta, yaitu 28 juta ribu rupiah. Dijumlahkan hasilnya 196 juta 800 ribu rupiah. Untuk mencari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, wajib pajak sebesar 54 juta ribu rupiah. Karena statusnya kawin, maka pajaknya dikenakan 4.500.000 rupiah. Tambahan dari istri yang bekerja sebesar 54 juta ribu rupiah. Dan 3 anak berarti 3 dikali 4.500.000 rupiah, yaitu 13.500.000 rupiah. Dijumlahkan hasilnya 126 juta ribu rupiah. Lalu penghasilan neto tadi sebesar 196 juta 800 ribu rupiah dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar 126 juta ribu rupiah.
Berarti penghasilan kena pajak yang dikenakan kepada Badu sebesar Rp70.800.000. Lalu untuk mencari pajak penghasilan yang terhutang, dari tarif pajak yang terkecil dulu, berarti 5% dikali Rp50.000, yaitu Rp2.500.000. Sisanya Rp20.800.000 dari yang penghasilan kena pajak Rp70.800.000 tadi dikali 15%, hasilnya Rp3.120.000. Ditotalkan menjadi Rp5.620.000. Itulah besarnya pajak penghasilan yang terhutang oleh Badu. Sekian pemaparan materi yang dapat saya jelaskan pada video presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.